Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi washabihi wa mawala amma ba'du. Bersyukur kepada Allah Jalla Jalaluhu wa ta'ala azamatuh yang telah memberikan kita kesempatan sehingga pada kesempatan kali ini kita sudah berada di segmen terakhir, episode terakhir perjalanan Isra Mi'raj baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam yang bertepatan pada hari ini, hari Kamis malam Jumat, yang dimana malam Jumat adalah bertepat di tanggal 27 Rajab, dimana perjalanan Isra Mi'raj ini banyak ulama yang berpendapat ini jatuh pada 27 Rajab sallallahu alaihi wasallam. Ini kebetulan yang insya Allah menjadikan tanda bahwa apa yang kita baca dan kita pelajari pada kesempatan kali ini dijadikan oleh Allah sebagai amal yang baik di sisinya. Amin Allahumma amin. Baik, kita akan lanjut episode terakhir, segmen puncak daripada perjalanan Isra Mi'raj ini adalah ketika baginda Rasulullah SAW bertemu dengan Sang Rabbuna Azza wa Jal, di mana berdialog, bermukalamah dengan Allah Subhanahu wa taala ruhan wa jasada. Ini sebuah keistimewaan bagi Rasulullah SAW, dan kita masuk kepada segmen itu, bagaimana Rasulullah bermukalamah dengan Allah yang diwajibkan kepada Rasulullah dan para umatnya salat 5 waktu. Berikut adalah kisah kronologi tentang salat 5 waktu. Baik, kita akan baca. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjut dialog antara Allah dengan Rasulullah. Wa inni yawma khalaqtus samawati wal arda faradtu 'alaika wa ala ummatika 50 salatan. Aku, kata Allah, di saat menciptakan langit dan bumi, aku telah wajibkan kepadamu dan umatmu 50 salat. Faqum anta wa ummatak, lakukan engkau dan umatmu. Wa fi riwayatin, dalam satu riwayat, u'tiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam as-salawatil khamsa wa khawatim suratil Baqarah. Rasulullah diberikan oleh Allah salat 5 dan akhir surat Baqarah, wa ghafartu liman lam yusyrik billahi min ummatika syai'an al-muqhimat. Allah mengampuni bagi umat Rasulullah yang tidak bermusyrik, yang tidak menyekutukan Allah sama sekali terhadap sesuatu yang merusak, ya tidak musyrik lah. Tsumman jalat anhu sahabah, kemudian percakapan itu selesai. Sahabah sudah kembali terang, kabut itu kembali terang. Wa akhadha biyadihi Jibril, akhirnya bisa bertemu malaikat Jibril lagi. Nah, malaikat Jibril memegang tangannya Rasulullah yang mulia. Fansarafa sari'an, kemudian keluar, turun. Fa'ata ala Ibrahim falam yakul syai'a, di langit ketujuh bertemu dengan malaikat Ibrahim, tapi malaikat Ibrahim tidak ada komentar. Tsumma ata ala Musa, kemudian turun lagi bertemu dengan Nabiullah Musa alaihi salam, penjaga yang ada di langit ke-6. Qala wa ni'mas sahibu kana lakum, ini sebaik-baiknya teman ya ini. Faqala ma sana'ta ya Muhammad, Nabi Musa bilang, apa yang engkau sedang setelah laksanakan ya Muhammad? Ma farada rabbuka alaik, apa yang telah Allah wajibkan kepadamu, wa ala ummatik, dan kepada umatmu. Qala farada alayya wa ala ummati 50 salatan. Nabi bilang, Allah telah mewajibkanku dan kepada umatku 50 salat kulla yaumin wa lailatin, setiap satu hari satu malam. Bayangkan tuh 50 bayi. Qala irji ila rabbik fas'alhu at-takhfifa 'anka wa 'an ummatik fa inna ummataka la tutiqu dhalik. Kata Nabi Musa, terlalu berat itu, balik lagi lah, baliklah kamu kepada Tuhanmu, mintalah keringanan, karena umatmu tidak mungkin bisa melakukan salat 50 waktu itu. Fa inni qad khabartun nasa qablak, karena saya sudah pernah mencoba sedemikian kepada umat-umatku. Wa balautu bani Israil wa alajtuhum ashaddal mu'alaja ala adna min hadha. Saya telah mencoba kepada Bani Israel, umat-umatku, dan telah melakukan survei kepada umatku dengan cara adna min hada, lebih sedikit daripada 50 ini. Dikatakan ini di syarahnya rakaatani bil ghadati wa rakaatani bil ashi
bil ashi. 2 rakaat pagi, 2 rakaat sore. Wakilah ada yang bilang rakaatani biz zawal. 2 rakaat di waktu zawal. Di jam 12 lah. Nah itu saya pernah mencoba umatku Bani Israel, manusia Bani Israel, nggak bisa. Padahal hanya 2 rakaat pagi, 2 rakaat sore, nggak bisa. Maka apalagi umatmu itu. Sudah, mintalah keringanan. Fadha'ifu anhu, nggak bisa. Mereka lemah untuk melakukan itu. Watarukuhu, meninggalkan, nggak sholat walaupun hanya 2 rakaat. Dan Nabi Musa, fa ummatuk adhafu ajsadan wa abdanan wa quluban wa absaran wa asma'a. Sedangkan umatmu lebih jauh dari lemah daripada Bani Israel dari sisi jasadnya, badannya, hatinya, penglihatannya, pendengarannya lemah. Faltafatan nabiyyu ila Jibril. Akhirnya Nabi menoleh ke malaikat Jibril. Yastashiruhu, minta petunjuk, bermusyawarah. Fa asyara ilaihi Jibril an-na'am in syi'ta. Malaikat Jibril berpendapat, ya silakan Nabi jika engkau berkenan. Farji, kembalilah kepada Allah. Faraja'a sari'an. Akhirnya Nabi kembali ke Allah. Hatta intaha ila syajarah, sampailah kepada buah pohon. Faghashiyathu sahabah, kembali tertutupi oleh kabut. Wa kharra sajidan, bersujud Rasulullah di hadapan Allah. Tsumma qala, Rabbi khaffif an ummati fa innaha adhaful umam. Ya Allah, ringankanlah umatku karena umatku adalah umat yang paling lemah. Ini bentuk sayang Rasulullah kepada kita, memikirkan umatnya lemah. Qal wada'tu anhum khamsan. Oke, saya mengurangi 5 menjadi 45. Manjalat as-sahaba wa raja'a ila Musa, kemudian turun lagi ke Nabi Musa. Wa qala wada'anni khamsan, Allah telah meringankan saya, dikurangi 5. Wa qala irji ila rabbik, minta lagi. Fas'alhu at-takhfif, minta keringanan lagi. Fa inna ummataka la tutiku dzalik, enggak mungkin bisa umatmu. Falam yazal yarji baina Musa wa baina rabbih yahuttu anhu khamsan, yahuttu anhu khamsan. Terus begitu antara Nabi Musa dan Allah, terus turun menurun sampai dikurang, di setiap kali ke atas, di setiap kali kembali dikurangi 5. Jadi 45 jadi 40, jadi 35, jadi 30, sampai Allah bilang, qala Allah Ta'ala, hatta qala Allah, ya Muhammad, wahai Nabi Muhammad, qala labbaika wa sa'daik, nggih wahai Allah, qala hunna khamsu salawatin kulla yaumin wa lailatin. Ini sudah jadi 5. Setiap hari satu hari satu malam. Kullu salatin bi 10. Satu salat diganjar 10. Fatilka khamsuna salatan. Maka satu salat, 5 salat menjadi 50 salat. Jadi 5 salat ganjarannya seperti halnya 50 salat. Rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. La yubdalul qawlu ladayya. Ucapan jika telah diucapkan olehku tidak akan mungkin terhapus, terganti. Wala yunsakh kitabi, tidak akan terhapus. Wa man hamma bihasanatin falam ya'malha. Ini keutamaan umat Rasulullah. Siapapun yang berniat, berkeinginan melakukan kebaikan, satu kebaikan, falam ya'malha, namun enggak jadi dikerjakan, kutibat lahu hasanatun, maka ditulis satu kebaikan. Fa in amilaha kutibat 10. Tapi jika sampai dikerjakan, maka dilipat gandakan menjadi 10 kebaikan. Wa man hammah bisayyi'atin, orang yang niat keburukan, falam ya'malha, enggak sampai melakukan, lam tuktab alaihi syai'an, maka tidak akan dicatat sedikit pun, tidak dicatat. Fa in amilaha kutibat sayyi'atan, jika dikerjakan maka hanya dicatat satu keburukan. Sallallahu alaihi wasallam. Sayyi'atan wahidatan. Wanjalat, kemudian turun lagi, fanazala hatta taha ila Musa, sampai ke Nabi Musa. Fa akhbarahu, mengabari Bani Musa, ya Nabi Musa, ini sudah jadi 5. Sudah ini 5 banding 50 kata Nabi Muhammad bin Musa. Faqala, Nabi Musa masih bilang, irji ila rabbik, kembali lagi ke Tuhanmu, fas'alu takhfif, minta keringanan lagi, fa inna ummataka la tutiku dzalik. Enggak bisa, umatmu enggak bisa itu. Enggak mampu. Faqala qad raja'tu rabbi hatta istahyatu minhu. Saya telah kembali bolak-balik kepada Allah sampai saya merasa malu kepada Tuhanku.
walakin arda wa aslam. Ini sudah cukup, saya sudah ridha dan sudah menerima. Fanada munadin an qad amdaitu fariidati wa khafaftu an ibadi. Kemudian ada suara tanpa rupa, ada suara bahwa telah aku putuskan kewajibanku dan telah aku ringankan kepada hamba-hambaku. Faqala lahu Musa. Kemudian Nabi Musa bilang, ya wis, ihbit bismillah, bismillah. Islah turunlah dengan atas nama Allah. Walam yamurru ala mala'in minal malaikati illa qalu alaika bil hijamah. Nabi Muhammad turun tidak melewati suatu kelompok malaikat terkecuali mereka berpesan alaika bil hijamah, tetaplah atas kalian untuk melakukan canduk. Wa fi riwayatin mur ummatak bil hijamah. Dalam satu riwayat malaikat ini bilang, perintahkanlah umatmu untuk melakukan serangan canduk, hijamah. Tsumma hadara faqala li Jibril, kemudian Nabi turun kemudian bilang pada Jibril, mali lam ati ahla sama'in illa rahabu bi wa dhahaku li ghairu wahidin sallamtu alaihi faradda alayya salam. Wahai Jibril, saya tidak melewati penduduk langit terkecuali mereka memberikan marhaban, memberikan selamat kepadaku dan tersenyum kepadaku, terkecuali satu malaikat ini. Saya bersalam kepadanya, kemudian dia hanya menjawab salam, memberi selamat datang, warahaba bi wada'ali walam yadhak, berdoa untuk saya tapi enggak tersenyum. Faqala, siapa itu? Kata Nabi. Jibril jawab, dzalika Malik khazinun nar. Itu adalah malaikat Malik, satpamnya atau penjaganya neraka. Lam yadhak mundzu khuliq, tidak pernah tersenyum dari semenjak ia diciptakan. Walau dhahika li ahadin la dhahika lak. Andai kata dia tersenyum, pasti dia tersenyumnya hanya gara-gara satu, pas ketemu kamu, pas ketemu sampean tok Kanjeng Nabi. Falamma nazala ila sama'id dunya nadhara ila asfal minhu. Ketika turun ke langit dunia, maka Nabi melihat ke bawahnya, fa idzan huwa birahjin wa dukhanin wa aswatin. Nabi melihat rahjin, asap. Nabi melihat asap yang tebal dan suara yang keras, suara yang mengagetkan. Di sini rahjin itu maknanya dukhanul katsir. Makanya dikatakan wa dukhan wa aswatin, ini adalah tafsir dari lafaz rahjin. Faqala ma hadhihi ya Jibril? Apa ini wahai Jibril? Kata Nabi. Qala hadhihi syayatin yahumuna ala uyunin nas, ala uyuni bani Adam, la yatafakkaruna fi malakutis samawati wal ardi walaula dzalika la ra'awil ajaib. Ini adalah syaitan yang dimana menghalang-halangi terhadap pandangan-pandangan Bani Adam, yang sehingga dia tidak bisa memikirkan tentang alam malakut samawat wal ard, alam malakut, alam gaib, alam malakut. Walaula dzalika la ra'au al ajaiba. Andai kata tidak ada setan ini, maka para manusia, para Bani Adam akan melihat keajaiban dan hal-hal yang mengherankan di alam malakut. Tsumma raqiba munsarifan. Kemudian Nabi turun ke bawah. Famarra bi'airin li Quraisyin bimakanin kadza wa kadza. Kemudian Nabi lewat bertemu dengan sekelompok unta atau tentara berunta, rombongan unta milik orang Quraisy yang berpencar-pencar di tempat ini, di tempat itu. Wa fiha hamalun alaihi ghararatun sauda wa ghararatun bayda. Nabi juga melihat di situ ada unta yang memiliki dua kantong, dua bekal, yang satu kantongnya warna hitam, yang satu warna putih. Falamma hadzal 'ayra nafarat wastadarat wa sar'a dzalikal ba'ir. Ketika Nabi mendekat, maka unta itu lari dan kaget dan mengeluarkan suara bengok-bengok, suaranya akhirnya kaget. Wangkasaroh, bahkan patah kakinya. Wa marra bi'airin. Kemudian Nabi lewat bertemu dengan sekelompok unta, sekelompok tentara unta, pasukan berunta, rombongan unta. Qadallu ba'iran lahum, di mana di antara mereka ada yang kehilangan untanya. Qad jama'ahu banu fulanin. Mereka mengumpulkan unta-untanya untuk mengumpulkan dan mencari unta yang hilang. Fasallama alaihim. Kemudian Nabi
mengucap salam kepada mereka. Faqala ba'dum hadza sautu Muhammad. Yang sebagian dari antara mereka bilang, ini adalah suaranya Nabi Muhammad. Ini cerita untuk nanti jawaban ketika Nabi ditanya oleh orang-orang Quraisy, orang-orang kafir. Thumma ata ila ashabihi qubailas subhi bi Makkah. Kemudian Nabi telah sampai di kota Mekah sebelum subuh, sedikit sebelum subuh. Sedikit sebelum subuh. Falamma asbaha qata'a wa arafa anna an-nasa tukadzibhu faqa'ada hazinan. Di saat sudah subuh, Nabi khawatir, bahkan meyakini bahwa umatnya akan mendustakan apa yang telah terjadi barusan. Hingga beliau duduk-duduk dengan ekspresi yang sangat sedih. Famarra bihi aduwullah Abu Jahlin. Kemudian datanglah aduwullah, musuh Allah, yaitu paman Nabi Abu Jahal. Faja'a hatta jalasa ilaih. Kemudian berkumpul bersama Nabi di situ. Faqala lahu kal mustahzi. Maka bilang seakan-akan seperti orang yang mengece, mengolok-olok. Hal kana min syai'in? Apa ada sesuatu wahai Muhammad? Qala na'am. Ya ada. Qala ma huwa? Apa itu? Qala, Nabi bilang, usriya bi al-lailata. Saya telah diisrakan malam ini. Kemana? Kata Abu Jahal. Qala ila aina? Qala ila Baitul Maqdis. Nabi bilang, ke Baitul Maqdis. Qala thumma asbahta baina dhuhranina. Apa tuh? Sekarang kamu sudah ada di sini, sudah subuh-subuh di sini, sudah ada di antara kita? Qala na'am. Iya. Satu malam saja. Falam yara annahu yukadzibuhu. Abu Jahal tidak menampakkan bahwa dia mendustakan. Kenapa? Makhafatan annahu yajhadul hadisa inda aqamahu ilaihi. Karena khawatir Nabi Muhammad tidak mau menceritakan hal yang aneh ini kepada kaumnya. Makanya Abu Jahal sok-sok prihatin. Qala ara'aita in da'uta qaumaka atuhaddithuhum bima haddastani? Sampai Abu Jahal bilang, wahai, kalau begitu apakah kamu mau saya undang kaum-kaummu untuk kamu ceritakan hal yang sama? Qala na'am. Ya, baik, silakan. Qala ya ma'syara bani Ka'b bin Lu'ay halummu fanqadha ilaihi al-majalis. Wahai semua kaum Bani Ka'ab bin Lu'ay, sinilah semuanya. Majelis-majelisnya sudah buyar semua. Waja'u hatta jalasu ilaihima. Kemudian datang berbondong-bondong, duduk di situ. Faqala hadis qaumaka bima haddastani bih. Abu Jahal bilang, coba ceritakan kepada kaummu dengan apa yang kamu tadi jelaskan kepada saya. Faqala Rasulullah inni usri bi al-lailata. Saya barusan telah diisrakan. Qalu ila aina? Mereka menjawab, kepada kemana? Qala ila Baitul Maqdis, ke Baitul Maqdis. Qalu thumma asbahta baina dhuhranina. Kemudian sekarang kamu sudah ada di sini bersama kita subuh-subuh, kata pada orang-orang. Qala na'am, iya. Famin baini musaffiqin wa min baini wadi'in yadahu ala ra'si muta'ajjiban wa dhajju wa a'dhamu dhalik. Ada bermacam-macam para sahabat ketika mendengar cerita ini. Ada yang bertepuk tangan, ada yang meletakkan tangannya ke kepalanya karena saking herannya, ada yang bengok-bengok, ada yang mengagungkan perkara ini. Faqala al-Mut'im bin Adi. Kemudian ada orang munafik yaitu Mut'im bin Adi bilang, kullu amrik qabla al-yawm kana amaman ghaira qaulika al-yawm. Sebelum-sebelumnya perkataanmu itu masuk akal, masih renteng, masih ringan. Tapi ini sudah gak masuk akal. Ana asyhadu annaka kadzib. Saya bersaksi bahwa engkau adalah orang yang dusta. Nahnu nadribu akadal ibil ila Baitul Maqdis mus'idan syahran wa munhadiran syahran. Saya kalau pakai unta ke Baitul Maqdis itu 1 bulan berangkat, 1 bulan pulang. PP 2 bulan. Tazamu annaka ataitahu fi lailatin. Engkau menyangka bahwa akan sampai ke Baitul Maqdis hanya dalam 1 malam. Wallaita wal Uzza la usaddiquka. Demi Lata dan Uzza saya tidak akan membenarkanmu, kata Mut'im ini. Faqala Abu Bakrin. Abu Bakar langsung menjawab, ya Mut'im, bisa maqulata li ibni akhik. Inilah perkataan yang paling kotor dan yang paling buruk yang dilontarkan kamu kepada putra saudaramu sendiri. Jabbahtahu wa kadzabtahu. Engkau menentang saudaramu sendiri dan mendustakan. Ana asyhadu annahu shadiq. Saya bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah benar dan jujur. Faqalu ya Muhammad. Maka kaum-kaum yang ada di situ bilang, ya Muhammad, wahai Nabi Muhammad, sif lana Baitul Maqdis. Coba sifatkan kepada kami Baitul Maqdis. Kaifa bina'uhu, bagaimana bangunannya, wa kaifa hay'atuhu, bagaimana keadaannya, wa kaifa qurbuhu minal jabal, bagaimana seberapa dekat dia dengan gunung.
Ini pertanyaan aneh ini. Ruwet. Wa fil qaumi man safara ilaihi fadhahaba yan'itu lahum. Di antara kaum itu ada memang orang yang pernah ke Baitul Maqdis. Fadhahaba yan'itu lahum bina'uhu kadza wa hay'atu kadza wa qurbu minal jamali kadza. Nabi bisa menjawab semua. Sifatnya begini, bangunnya begini, tingkahnya begini, dekat dengan gunungnya sebegini. Famazala yan'atuhu lahum, terus disifati semua. Hal taltabasa alaihi na'tu fakuriba karban ma kuriba mithlahu. Semua telah disifati Nabi. Kemudian Nabi merasa susah dalam hatinya karena ada satu sifat yang belum Nabi bisa pastikan, yaitu seberapa pintu. Ini jangan-jangan mereka tanya pintunya gitu. Ini jangan-jangan nanti ditanyakan ini sama orang Quraisy ini. Ada terbesit itu di hati Rasulullah. Gimana saya jawabnya kalau pintunya ditanyakan? Susah Nabi. Faji'a bil masjid, akhirnya didatangkanlah gambar dari Masjid Baitul Maqdis. Wa huwa yanzur ilaih, Nabi bisa melihat itu. Hatta wudi'aduna dari Aqil bin Aqal. Ditampakkan di sisi arah rumahnya Aqil atau Iqal atau Aqal ini. Faqalu kam lil masjid min babin. Nah, benar saja ditanyakan. Makanya kaum itu bilang, berapa pintu di masjid itu? Walam yakuna addaha faja'ala yanzuru ilaiha. Nabi sebenarnya enggak bisa ngitung, tapi beliau melihat masjid itu. Wa ya'udduha baban. Akhirnya menghitung satu pintu demi pintu yang lain. Terus dihitung semua. Wa yu'allimuhum. Wa Abu Bakrin yaqulu saddaqta. Asyhadu annaka Rasulullah. Abu Bakar langsung tegas. Ini baru benar. Ini sungguh jujur dan benar. Saya sungguh bersaksi bahwa engkau adalah utusan Allah. Faqala al-qaum amanna'tu fa wallah laqad asaba. Sungguh demi Allah ini sifatnya benar semua. Summa qalu li Abi Bakar afatusaddiquhu annahu dhahaba al-lailata ila al-Baitul Maqdis. Wahai Abu Bakar, kata kaum, apakah engkau juga bisa membenarkan? Oke, sifatnya benar, tapi apakah engkau bisa masuk akal ketika ini diperjalankan hanya dalam waktu singkat, yaitu satu lailah saja, qit'atun minal laili. Waja'a qabla yasbah, dan ia datang sebelum subuh. Qala na'am. Dengan tegas Abu Bakar bilang, iya, inilah usaddiqu, saya akan benarkan. Fima huwa ab'adu bidzalik, bahkan berita yang lebih luar biasa dari itu sekalipun saya pasti membenarkan. Ini katanya Abu Bakar. Usaddiqu bi khabari sama, saya membenarkan dengan cerita kabar sama, fi guduwatin aw ruhatin, baik siang, sore, pagi. Walidzalika sumia Abu Bakar As-Siddiq. Maka dari sini Abu Bakar dijuluki dengan As-Siddiq karena selalu membenarkan Rasulullah. Tsumma qalu ya Muhammad akhbirna an irina. Coba kabari kita tentang rombongan unta kita. Faqala, Nabi bilang, ataitu ala iri bani fulan. Saya mendatangi unta rombongan unta Bani Fulan birauha, di tanah Roha. Qad dallu naqatan lahum, mereka kehilangan untanya. Fantalaqu fi talabiha, kemudian mereka mencari-cari. Fantahaitu ila rihalihim, saya sampai ke sana. Walaysa biha minhum ahadun, tidak ada satupun orang. Wa idzan biqad hima'in fasharibtu minhu, di sana saya menemui satu gelas air, kemudian saya meminum air itu. Tsumantahaitu ila iri bani fulanin, kemudian saya juga bertemu dengan unta Bani Fulan bimakani kadza wa kadza, tersebar di mana-mana, di situ dan di sini, di tempat-tempat. Wa fiha jamalun ahmar alaihi ghirarah sauda wa ghirarah baida. Di sana ada unta merah yang mempunyai dua bekal, dua karung. Yang karung saya satu merah, hitam dan putih. Falamma jadzaitul ira, ketika saya sudah sampai di rombongan itu, nafarat wasuri'a dzalikal ba'ir wa kasar. Di saat saya mendekat unta, maka untanya menjadi kabur dan menjerit, lagi patah kakinya. Mantahaitu ila iri bani fulanin, kemudian saya sampai ke rombongannya Bani Fulan di tanah Tan'im. Yuqaddimuha jamalun awraq, yang berada di paling depan adalah unta yang berwarna kelabu. Alaihi mishun aswad, dia mempunyai permadani yang hitam. Wa ghiraratani saudawani, dan dua bekal yang sama, dua karung yang sama-sama hitam. Waha, ingat hi dzih tatlu alaikum minat thaniyah,
Ingat-ingat bahwa rombongan ini akan datang dalam waktu yang dekat. Qalu mata taji? Kira-kira datangnya kapan? Qala yaumal arba'a. Nabi bilang hari Rabu. Falamma kana dzalikal yaumi, ketika sudah sampai di hari Rabu, asyrafat Quraisyun yantaziruna al-'ira. Para orang-orang Quraisy menunggu kedatangan orang ini, kedatangan rombongan ini, karena ingin membenarkan apa perkataan Rasulullah. Waqad wallan nahar, tetapi hari sudah mau hilang, sudah mau malam. Walam taji, enggak datang-datang. Fada'an Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian Nabi berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa? Fazida lahum fin nahari sa'atun wa hubisat lahum syamsu hatta tala'atil 'ir. Hari pada saat itu ditambah lagi 1 jam, kemudian matahari diberhentikan alias ditahan terlebih dahulu sampai rombongan ini datang. Fastaqbalul ibila. Akhirnya datanglah kaum itu menemui tentara itu. Tentara yang berunta, rombongan unta tadi. Akhirnya para kaum itu langsung ke unta itu, rombongan unta. Faqalu hal dhalla lakum ba'ir? Apa memang benar ada yang hilang di antara kalian untanya? Qalu na'am, iya benar. Qala fas'alul ba'iral akhir. Kemudian mereka bertanya kepada tentara ataupun rombongan yang paling akhir. Faqulu hal inkasara lakum naqatu hamra? Apakah unta yang berwarna merah kalian ada yang patah kakinya? Iya. Qalu na'am, iya benar. Qalu fahal kana indakum qus'atun mimma'in? Apakah kalian ada yang punya segelas ataupun sewadah air? Faqala rajulun, ada satu yang bilang, ana wallah, saya yang punya itu. Wada'tuha, saya meletakkan di suatu tempat. Fama syaribaha ahadun minna, tidak ada yang minum di antara kita. Wala uhriqat fil ardi, tidak ada yang tumpah ke bumi. Faramahu bisihr. Akhirnya setelah perkataan Nabi Muhammad telah dibuktikan semua dan benar semua, ternyata apa yang diperlihatkan oleh kaum Rasulullah malah tidak membenarkan, malah menyangka dan menuduh bahwa Nabi adalah tukang sihir. Faramahu bisihri, menuduh Nabi dengan sihir. Wa qalu sadaqal Walid, mereka bilang benar apa yang dikatakan Walid bin Mughirah. Kenapa dikatakan sadaqal Walid? Karena yang pertama menyuarakan ketidakbenaran, menyuarakan bahwa Rasulullah sihir adalah Walid. Maka para kaum itu membenarkan sadaqal Walid. Walid memang benar, Nabi itu adalah orang yang sihir. Fa anzalallahu subhanahu wa ta'ala, kemudian Allah menurunkan ayat wa ma ja'alna ar-ru'ya allati araynaka illa fitnatan linnas. Memang tidaklah aku jadikan mimpi yang telah aku mimpikan kepada seseorang terkecuali hanya sebagai fitnah bagi orang-orang manusia. Artinya apa? Bahwa memang ini adalah fitnah yang terjadi di kalangan manusia pada saat itu. Sallallahu alaihi wasallam. Intahat al-qissatu bihamdillahi wa aunih. Jadi cerita ini sudah selesai di sini dengan alhamdulillah dan pertolongan Allah. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam tasliman katsira walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah tsumma alhamdulillah, bersyukur kepada Allah kita telah menghatamkan satu kitab ini dengan di momen Isra Mi'raj ini. Semoga Allah benar-benar ini memberikan kita taufik dan hidayah sehingga pembacaan kitab ini diterima dan dijadikan amal bagi kita semua yang membaca dan yang mendengarkan dan menyimak dan mengambil istifadah daripada video ini. Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kita dijadikan umat Rasulullah yang dibanggakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin. Allahumma amin. Perjalanan Isra wal Mi'raj ini sudah sampai kita tuntaskan pembahasannya. Alhamdulillah. Terakhir dari Al-Faqir, dengan keminiman ilmu yang kami miliki, jika memang ada, bukan memang ada, dan mungkin pasti ada dan pasti ada kesalahan baik dari pembacaan harokat, pemaknaan, pembahasan atau bahkan kesalahan yang pernah kami sampaikan mulai dari yang pertama sampai akhir ini, mohon maaf yang tiada tara. Itu adalah murni dari kesalahan saya dan murni kefakiran ilmu dari Al-Faqir. Wallahu a'lam bishawab. Semoga video ini dijadikan oleh Allah sebagai video yang bermanfaat. Amin. Allahumma in wal afu minkum
Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pecinta Rasul.